Baik, sebelum mengawali sharing session, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan sedikit biografi singkat dari Pak Justinus Prastowo. Akan ditampilkan? Oh, sudah. Baik, jadi Pak Pras ya panggilannya ya Pak ya. Pak Pras ini menyelesaikan studinya di STAN, lalu pasca sarjana ilmu administrasi dan kebijakan publik UI, serta magister ilmu filsafat STF Triarkara. Saat ini beliau menjabat sebagai staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, serta advisor tim reformasi perpajakan Kemenkeu. Sebelumnya beliau banyak dikenal sebagai Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, sebuah lembaga kajian perpajakan independen yang diabdikan untuk mengarus utamakan isu-isu terkait kebijakan perpajakan. Jadi rupanya Pak Pras ini pernah 13 tahun ya Pak ya menjadi pegawai di Ditjen Pajak Kemenkeu, lalu kemudian menjadi dosen juga di beberapa perguruan tinggi seperti di Untar, Atmajaya, dan PKN STAN, dan juga advisor di Australia Indonesia Partnership for Economic Governance yang sekarang namanya Prospera. Lalu beliau juga menjadi narasumber tetap bidang fiskal pada Dewan Ketahanan Nasional, BIN, Komisi 11, DPD RI, KEIN, Bappenas, Dewan Pertimbangan Presiden, KPK, Bank Indonesia, dan beberapa kali menjadi ahli perpajakan di Mahkamah Konstitusi dan Ombudsman Republik Indonesia. Di bawahnya ada berbagai buku narasumber yang aktif dilakukan oleh Pak Pras. Mohon dapat dibaca oleh para peserta sendiri ya. Baik, setelah kita baca profilnya Pak Pras, saya ingin sampaikan dulu profil IAE Pak Pras ya. Jadi IAE itu adalah Institute of Internal Auditor Indonesia. IA ini berdiri sebagai organisasi profesi internal audit. Di Indonesia kami berdiri sejak tahun 1989. Terus IIA Indonesia ini terafiliasi dengan IIA Global berpusat di Florida, Amerika Serikat yang sudah berdiri sejak tahun 1941. Anggotanya 200.000 seluruh dunia, lebih dari 200.000, dan ada di hampir 200 negara. Kalau di Indonesia saat ini kami punya lebih dari 2.000 anggota. Baik, supaya nggak kelamaan saya ngomongnya, kita punya waktu 45 menit untuk ngobrol sekitar itu, dan supaya nanti interaktif saya akan membuka sesi yang cukup banyak pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dan atas persetujuan Pak Pras mungkin pertanyaannya tidak sekedar tentang komunikasi, tapi mungkin tentang kalau ada barang-barang ketahan gitu juga boleh Pak atau isu-isu lainnya yang hubungannya dengan layanan publik di Kementerian Keuangan. Yang pertama pertanyaan saya Pak Pras, Pak Pras ini lulusan STAN, pernah jadi CPNS 13 tahun, terus jadi konsultan, aktif di CITA. Kok bisa tiba-tiba menjadi, judulnya ini kalau salah mohon dikoreksi Pak, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis. Ceritanya gimana? Ini job desk-nya itu apa sebenarnya Pak? Baik, terima kasih Pak Indra. Selamat sore Ibu Bapak. Terima kasih telah diundang Bu Angela. Ini sahabat lama saya. Dulu satu kantor kami di RSM. Saya pernah beberapa tahun di RSM, banyak belajar di sana. Dan kalau ditanya soal itu nanti ada hubungannya juga itu. Saya kalau ditanya sampai sekarang, kenapa kok bisa menjadi staf khususnya Bu Sri Mulyani, apalagi bidang komunikasi, saya nggak tahu jawabannya. Karena waktu Bu Sri Mulyani mengajak saya bergabung, ini ajakan yang kesekian, setelah sebelumnya saya merasa, saya sudah pernah merasakan sebagai orang dalam, ordal, sudah cukup lah. Saya pengen mencicipi, merasakan dunia lain, gitu, yang agak lain. Sekarang diminta jadi ordal lagi. Waktu itu saya tidak langsung mengiyakan, apalagi dengan tugas seperti ini. Saya tanya, Bu Sri Mulyani kenapa percaya? Udah nggak apa-apa, saya intuisi aja. Saya percaya, pokoknya bantu saya. Saya bukan orang komunikasi Bu, seumur-umur nggak pernah. Saya sekolah komunikasi nggak pernah, bekerja di bidang itu nggak pernah. Kata beliau, nggak apa-apa, saya yakin kamu bisa. Saya nggak perlu belajar, nggak usah, nyemplung aja sambil belajar. Jadi ternyata
Saya dulu bantu beliau waktu masih di Kemenq, lalu beliau ke Bank Dunia, saya mengundurkan diri dari Kementerian Keuangan, mengembara ke sana sini, beliau balik, waktu itu saya diajak bergabung, tapi saya memilih di luar. Akhirnya kemarin tidak bisa menolak, karena saya melihat tugas beliau cukup berat. Ya sudah, akhirnya kita bikin kesepakatan. Bu, gini aja, karena saya ini nggak bisa menjanjikan apapun, sekiranya di tengah jalan Ibu merasa tidak nyaman atau saya tidak proper, Ibu berhentikan. Sebaliknya, kalau saya merasa tidak mampu, tidak nyaman, anytime saya akan berhenti. Ya sudah, deal, jalan. Ini tahun kelima saya membantu, dengan segala kekurangan, ya kita belajar. Tugasnya apa? Nah itu yang saya pun waktu nanya, sudah kerjakan aja. Pokoknya kerjakan semuanya, itu bidangmu katanya. Makanya saya itu staf khusus dengan tugas umum. Mestinya staf umum saya, bukan staf khusus. Karena hampir semua urusan Kementerian Keuangan, saya terlibat, selain yang saya tidak sanggup. Dan saya senang, karena saya itu mencoba memahami peran saya, panggilan saya itu sebagai apa, sebenarnya nggak ketemu-ketemu. Saya tuh nggak bisa berkarir sebagai pegawai, pejabat, atau profesional tuh nggak bisa. Maka cocoklah di situ kata Bu Menteri. Saya nggak punya jam kerja, nggak harus ngantor, tapi yang penting kamu bisa kemana aja. Jadi tugas saya Pak Indra, tentu membantu Menteri Keuangan sehari-hari dalam memberikan masukan, advice terkait dengan kebijakan. Lalu kaitannya dengan strategi komunikasi, bagaimana mendeliver kebijakan yang tepat ke publik, bagaimana mendapatkan feedback yang baik dari masyarakat, bagaimana merancang, menyusun aturan supaya memenuhi syarat standar sebagai meaningful participation. Lalu bagaimana kita membangun komunikasi, relasi dengan stakeholders. Dari dulu kan Anda sering berrelasi dengan pemerintah, atau sebagian Anda bagian pemerintah. Kan rumus birokrasi kita tahu dari dulu, sepanjang bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan begitu kan? Bahkan kalau dalam birokrasi ada guyonan begini, kalau Pak Indra bersurat nih ke kementerian, didisposisikan, disimpan suratnya, nggak dijawab-jawab. Nanti nanya, oh coba kirim surat lagi, bersurat lagi, disposisi, disimpan lagi. Dulu atasannya masih tahu ada surat, lama-lama lupa. Belakangan dicek lagi, Tuhan pun juga sudah lupa kalau pernah ada surat itu. Yang tahu hanya orang itu. Itu menunjukkan betapa kalau dulu itu segala sesuatu bisa tidak transparan. Karena situasinya masih memungkinkan. Nah saat ini nggak bisa. Maka saya punya tugas mengelola komunikasi dengan stakeholder. Semua penting. Maka mesti dirangkul, didengarkan, disapa, keluarnya juga didengarkan. Tidak semua bisa beres. Kami tidak bisa menyenang-nyenangkan semua orang. Tapi kami mesti adil, menganggap, memperlakukan semua itu setara. Itu yang penting. Waktu saya masuk Kemenq pertama, banyak pengaduan. Karena sebagian mengenal saya, pengen mengadu, pengen curhat, pengen lapor. Saya baru tahu, para pejabat itu takut ketemu orang. Takut kalau ada orang lapor, ada orang demo. Saya bingung, kenapa? Wah nanti minta ini, minta itu. Ya sudah nggak apa-apa. Yang menemui saya, Anda sembunyi. Tapi dengarkan. Nggak akan saya sebutkan nama identitas Anda, nggak akan dikejar. Yang dikejar biar saya. Karena waktu itu COVID, kita bisa pakai Zoom ya. Matikan kamera kalian, nggak apa-apa. Saya aja yang muncul. Ternyata orang itu senang didengarkan. Bahkan ada yang menangis, korban mafia tanah, korban-korban itu menangis. Pak, baru ini setelah kami mengetok pintu pemerintah kemana-mana puluhan tahun dibukakan pintu. Didengarkan sudah senang saya Pak. Ini kan kebalik. Saya bilang, pelayan publik kan melayani publik mestinya. Nggak diminta pun mestinya bertanya, ada keluhan nggak, ada masukan nggak? Ini nggak. Orang ngetok-ngetok pintu, mohon-mohon aja nggak dilayani. Luar biasa. Lalu saya mikir-mikir, apa yang salah? Ya sudahlah, kalau saya nggak bisa mengubah semuanya, minimal mulai dari saya
saya kasih contoh supaya orang bisa ikut. Akhirnya mulai terbiasa merespon. Lalu pelan-pelan kita bangun komunikasi dengan banyak kementerian, lembaga, asosiasi, masyarakat, hingga terbangun satu model hubungan yang relatif sekarang ini cukup kondusif. Nah, tugas saya itu, kalau di medsos itu ya bunga-bunga aja itu sebenarnya. Kalau orang suka mengatakan, emang kamu nggak punya kerjaan, kok setiap hari bisa di medsos? Ya kerjaan saya emang cuma medsosan. Kemenku itu membayar saya kemahalan sebenarnya, karena cuma posting-posting aja kan gitu. Padahal dibalik itu sebenarnya, kalau saya nanti bisa cerita, yang kami kerjakan tuh jauh lebih besar dan memang nggak kelihatan. Back office itu yang penting. Kalau di depan itu kan gampang, tinggal baca, tinggal nulis. Tapi back office ini yang mestinya penting, dan saya rasa ini yang juga nanti bisa kita share untuk bisa kita kelola. Saya rasa itu Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Prastowo. Nah, ini saya mau nyambung dengan yang soal orang dalam. Sekarang ini kan zaman itu sudah berubah ya. Kalau mungkin dulu waktu Bu Angela kecil gitu ya, itu masih harus baca surat kabar, surat pembaca gitu ya. Kalau sekarang itu modelnya itu citizen journalism. Hal kecil bisa jadi besar kalau udah menyala gitu di sosial media. Nah, Bapak komentarnya gimana sebagai orang dalam? Siap nggak sih lembaga-lembaga kita nih, kementerian lembaga ataupun pelayan publik gitu ya, dengan fenomena ini gitu, dengan situasi yang begitu mudah menyala, begitu mudah terbakar. Kalau nggak siap tuh kira-kira apa yang mesti diubah ya Pak Pras ya? Ya, saya rasa kita harus jujur, hampir semua dari kita gagap mengenai perubahan yang sedemikian cepat. Saya juga gagap, hanya karena saya mungkin terbuka mau belajar, mau bertanya, termasuk anak-anak milenial, Gen Z, kita belajar, mungkin kita bisa mendapat feedback. Nah, saya rasa itu yang mesti dilakukan. Pertama-tama, generasi boomers, generasi X itu mesti dengan rendah hati mau mengakui ketinggalan, kalah, dan mau belajar. Itu penting menurut saya. Jadi sekarang kalau di kantor kami, misalnya di Kemenku itu 70-80% pegawai itu milenial dan Gen Z. Nggak mungkin kita abaikan. Saya rasa di perusahaan, di lembaga Pak Ibu juga kurang lebihnya kan sama secara komposisi. Maka kita mesti belajar. Tidak siap, saya yakin tidak siap. Tetapi mesti adaptasi karena ini sebuah keniscayaan. Memang belajar lagi, ikut berubah, apalagi sudah nyaman itu kan menyakitkan ya. Tapi nggak apa-apa, itu mesti diterima. Kebetulan staf saya semua milenial Gen Z, malah hampir semua Gen Z. Jadi saya malah kayak lahir kembali gitu ya dengan mereka, belajar, berasa muda gitu. Cuma nggak boleh kawin lagi emang, karena itu hal yang beda. Nah, begini Pak Indra. Menurut saya pribadi ya, kita mesti berani berkomunikasi. Prinsipnya yang penting kita jujur, tidak bohong. Perkara ada salah itu soal lain lah. Kalau ada salah, yang penting kita tidak sengaja membuat kesalahan, saya rasa bisa dimaklumi. Tapi prinsipnya kita jujur. Pemerintah itu mau transparan, saya rasa juga di-recognize. Meskipun kalau melihat netizen yang maha benar itu kan, apapun itu bisa jadi salah. Tapi nggak apa-apa, kita ikut aja permainannya. Saya rasa kita ini dengan berani masuk, sudah menang, dapat poin. Apalagi kalau melawan orang yang anonim, pseudonim. Kita dengan berani menunjukkan identitas kita, itu sudah kemenangan tersendiri. Kita berani apa adanya. Jadi pernah ada suatu ketika, orang salah, mengira saya itu pejabat struktural. Yang kalau dibuka LHKPN itu takut. Gitu kan. Tahun lalu ketika ada kasus RAT yang pasti Anda semua tahu, yang orang pajak itu, yang anaknya mukulin anak orang. Karena sayalah yang dulu di depan, lalu dihajar. LHKPN saya dibuka. Dikira kan takut. Kalau istri saya sudah, wah kok sampai hal yang private begini, nggak apa-apa. Bagi kita, pejabat publik, pelayan publik, nggak ada privasi.
Itu prinsip saya. Saya harus siap dibuka apapun itu. Kalau SPT saya diminta dibuka pun saya akan buka. Maka ketika orang itu membuka, saya tantang. Kok cuma segitu? Saya tambahi. Saya punya lebih detail. Saya kasih yang detailnya. Anda mau nanya apa? Mau persoalkan apa? Saya jawab. Lalu saya ceritakan, kalau saya ini bukan ASN. Saya itu orang yang diminta untuk membantu pemerintah. Secara profesional, saya itu pernah jadi PNS dulu. Saya udah lama berhenti, saya bekerja di swasta, macam-macam saya jelaskan semuanya. Akhirnya kan dia bingung, orang-orang yang sudah membuli itu bingung. Tapi sudah jadi rumus, mereka nggak boleh minta maaf. Karena bagi orang-orang ini minta maaf adalah sebuah kekalahan. Maka mereka cari topik lain. Akhirnya spill LHKPN pejabat-pejabat lain. Nah di situ orang nervous, takut. Maka sebagian besar para penyelenggara negara itu takut berkomunikasi dengan publik karena juga ada kekhawatiran masuk ke ranah private mereka. Nah itu yang lalu bisa jadi persoalan karena nggak semua orang kan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, apa yang ada. Tantangan kita ada di situ, tapi kita kan berusaha membangun. Nah mudah-mudahan dengan kesadaran yang ada, kita bisa mengikuti perubahan itu. Meskipun ini nggak mudah. Cuma kalau nggak dikontrol, artinya kita nggak ikut, ini akan makin bebas dan nggak jelas. Maka kita memilih ikut. Dibully itu nggak masalah. Saya udah biasa. Bagi saya fokus pada tujuan aja. Nggak saya rasakan, nggak saya pikirkan kalau orang ngata-ngatain. Saya cuma mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu aja. Baik, menarik nih. Pertanyaan saya berikutnya itu sebenarnya tadi udah dijawab. Saya mau nanya ke Pak Prastowo, kalau buat saya itu ya, kadang-kadang saya scrolling Twitter, Instagram. Terus tuh saya bisa stres Pak, kalau baca komentarnya. Nah, tadi saya mau nanya, lebih susah mana sih ngadepin netizen yang maha benar, atau malah internal gitu, ketika mengumpulkan informasi, memformulasi jawaban gitu kan, ketika nggak jelas gitu, lebih susah mana Pak Pras sebenarnya? Susahnya sih. Tapi masing-masing punya keunikannya. Kalau internal itu mungkin, jadi gini, kalau birokrasi itu kan ada rumusnya. Birokrasi itu tidak mengenal kedaruratan. Birokrasi itu semua harus ada aturan, ada SOP, ya kan? Lalu ada polanya. Itu baru bisa dikerjakan. Kalau enggak bisa. Jadi kalaupun ada bencana alam, sudah ada korban meninggal, kalau aturan enggak ada, SOP enggak ada, ini belum bisa kirim bantuan. Itu waktu COVID saya rasakan betul. Sampai almarhum Pak Doni Monardo itu dengan kami berkoordinasi, gimana caranya ini? Orang sudah makin banyak korban, yang sakit, yang meninggal, kita enggak punya APK ya. Kita nggak punya obat, nggak punya antigen, macam-macam. Akhirnya bikin terobosan. Waktu itu kita perintahkan para kepala kantor bea cukai untuk menutup akses perusahaan yang mau ekspor APK. Mereka mau ekspor ke negara asalnya, investor ke Korea, ke Taiwan, ke Hong Kong, kita blokir. Ini kalau nggak mau bagi dengan Indonesia, nggak usah diberangkatkan. Akhirnya Bu Menlu telepon menteri di sana, menteri keuangan koordinasi dengan menteri di sana. Kita bisa dapat separuh, rada ngerampok sedikit sih, tapi tujuannya kan bener gitu ya. Supaya bisa kita bagi Pak dulu, masker lalu apa itu, baju dan layanan kita nggak punya Pak ternyata. Kita sadar kita nggak punya. Beli antigen macam-macam Pak Doni dulu bingung. Pengadaan rumit ini, nggak ada aturan, nggak ada terobosannya. Akhirnya gimana? Pak Doni berani ambil alih. Kalaupun saya dipenjara, kita dipenjara nggak apa-apa. Toh semua tahu kita nggak korup untuk rakyat. Akhirnya ambil dulu keputusan, baru dibikin aturannya. Itu ternyata bisa. Nah birokrasi kalau diberi contoh, dia bisa, dia mau. Maka kita mesti telaten memberi mereka contoh, memberi mereka guidance. Nah kalau netizen, memang ngadepinnya nggak gampang. Tapi saya melihat ini kan, ini residu dari politik aja, yang emang keruh gitu ya, memang nggak clear sehingga orang itu ikut-ikutan. Kalau yang di atas boleh melanggar etik, maksud kita nggak boleh melanggar dikit-dikit. Ya kira-kira kan begitu.
Kalau yang di atas boleh korupsi, mosok kita nggak boleh dikit-dikit. Ini kan jadi permisif. Dan itu buruk memang. Maka kita mesti berani, dalam istilah saya, ikut menggembalakan medsos. Supaya nilai itu bisa menjadi pegangan. Jadi kalau Pak Indra mules itu banyak yang mengaku begitu. Baru membaca komentar-komentar aja orang mules, bagaimana yang ngadepin setiap hari katanya. Anak saya tuh dua-duanya sudah minta saya tuh resign dari awal, dari lama. Saya nggak rela. Papa kan nggak bikin kesalahan, kenapa dimaki-maki orang? Nggak apa-apa, kan mereka nggak tahu. Dan mereka nggak wajib tahu kok, yang penting kita jelasin aja. Kalau pernah suatu ketika saya lihat kan direct message yang masuk ke saya. Wah itu kalau yang maki-maki tiap hari itu banyak banget. Ngata-ngatain udah nggak ketulungan lah gitu ya. Orang itu mules baca ternyata. Kalau saya biasa aja. Nggak apa-apa, dia nggak tahu kok yang sebenarnya. Kita jawab yang baik-baik. Saya selalu coba jawab yang baik. Supaya saya yakin setiap orang itu pada dasarnya baik. Kalau dia menjadi buruk itu pasti karena lingkungan. Maka kita yakin dia baik, ada hati kecilnya pasti baik, pasti terusik kok dia. Kalaupun maki-maki, ngamuk-ngamuk itu pasti hati kecilnya mengatakan, kok yang saya amuk itu kok diem ya? Kok responnya malah begini ya? Saya percaya. Dan itu mungkin cara kita untuk mengubah orang supaya orang itu berubah gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Cuma memang kalau ini terus-terusan, tentu nggak sehat. Pemerintah juga mesti ambil peran. Apa yang bisa dilakukan supaya media sosial itu bisa dijaga supaya dia punya etik yang setidaknya itu standar gitu ya, Pak Indra ya. Baik, saya ingin mengambil dari peran pemerintah nih. Kita semua tahu lah kita sedang pergantian pemerintahan, angin bisa berubah gitu ya. Terus fungsi seperti Pak Prastowo ini mungkin tidak banyak di kementerian-kementerian lain. Pertanyaannya ada nggak sih Pak untuk semacam melembagakan gitu? Kalau orang bilang kan role-nya Pak Prastowo ini kurang lebih sebagai bumper dari kebijakan-kebijakan, bumper dari masalah-masalah. Apakah kita perlu menginstitusionalisasikan semacam role ini atau memang harus by design seperti ini atau biro humasnya harus diperkaya atau seperti apa Pak? Ya, itu kegelisahan saya ya. Problem kita adalah bagaimana tacit knowledge itu bisa kita jadikan institutional knowledge, itu penting. Dan saya pribadi juga selalu berusaha melakukan kaderisasi, membangun tim. Lalu dilembagakan dalam struktur sehingga menjadi legasi yang baik. Itu mesti dilakukan, karena kalau tidak, saya pergi, ya ikut pergi aja knowledge-nya, sayang. Atau Bu Sri Mulyani pensiun, ikut pensiun pengetahuannya, itu kan nggak boleh. Itu yang mesti dilakukan. Nah, yang kadang mengherankan, di pemerintah kan nggak kurang-kurang ini ya Pak Indra ya. Di semua kementerian punya biro humas, punya staf khusus yang membawai komunikasi juga. Tapi ya tiap ada masalah, jarang orang mau ngambil peran. Ini kan hukum alam saja, karena sudah pepatah ada gula ada semut gitu kan. Kalau ada jamu nggak mungkin semua orang ya mau minum gitu kan. Nah itu kan yang mesti kita lakukan, meyakinkan jamu itu meskipun pahit itu baik. Pertama, kita mesti melembagakan. Sehingga fungsi-fungsi atau peran struktural itu diperkuat. Di kami ada Biro KLI, Komunikasi dan Layanan Informasi. Itu kita perkuat terus. Kami bikin tim, lalu bikin kaderisasi. Sehingga ada pelapis-pelapis yang siap untuk menggantikan. Kami juga mentraining secara rutin. Jadi kadang caranya adalah orang-orang itu ikut saya. Sekedar ikut pergi, duduk mengamati. Bagaimana saya berinteraksi dengan anggota DPR, dengan pimpinan lembaga-lembaga negara, dengan LSM dan lain-lain, sehingga mengamati pola, bisa melakukan duplikasi. Itu cara paling cepat. Yang kedua ya dengan penugasan-penugasan. Kami bikin PIC. Siapa yang PIC di kejaksaan, di kepolisian, di KPK, di MK, di DPR dan sebagainya, supaya latihan berkomunikasi. Lalu kita rutin mengumpulkan informasi, mengolah, mengajak mereka belajar menganalisis. Kita bikin squad tim yang isinya perwakilan dari unit-unit eselon 1, dicemplungin bareng di situ biar belajar. Yang orang pajak nggak ngertinya pajak doang, bisa ngerti isu anggaran. Yang orang anggaran nggak ngerti soal duit aja, bisa ngerti bagaimana cara nagih utang.
dan lain-lain itu mesti dilakukan. Secondment dan lain-lain itu kan menjadi hal yang penting. Tapi lagi-lagi bangsa kita itu punya kebiasaan yang kurang baik. Kita ini pinter bikin program, pinter bikin perencanaan tapi tidak bisa mengeksekusi. Bisa mengeksekusi tapi sulit melakukan monef. Kalau ada monef, kita itu biasanya nggak bisa memberikan feedback yang baik. Sehingga nggak ada lesson learn. Yang kedua, kita ini pinter kalau membongkar pasang, bikin lembaga baru, bubarin lembaga-lembaga, tapi nggak pernah tuntas. Kita tahu dulu Kementerian Perdagangan Perindustrian digabung, dibongkar lagi, BI dipecah, ada OJK, sekarang bingung mau digabung lagi atau enggak. Semua lembaga riset digabung jadi namanya BRIN. Setelah 3 tahun pengen dipecah lagi, dan lain-lain. Akhirnya waktu kita habis hanya untuk bongkar pasang, kayak di bengkel itu. Terima bongkar, nggak terima pasang kita itu. Ini kan bahaya. Kalau saya simpel aja mestinya. Pejabat, penyelenggara negara, itu bekerja untuk rakyat. Tuannya itu rakyat itu, melalui pajak yang dibayar. Maka mestinya tidak boleh belagu, tidak boleh arogan, tidak boleh seenaknya sendiri. Mesti fokus pada bagaimana melayani publik yang lebih baik. Kan itu. Tapi kami berusaha, so far Kementerian Keuangan ya bisa menjadi model ya untuk yang lain-lain meskipun masih jauh juga dari ideal. Tapi kami optimis mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Meskipun kalau melihat lambat banget ini. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang di internal auditor, baik di government maupun di luar bisa bantu. Saya malah lebih senang kalau internal auditor pemerintah itu ikut asosiasi ini. Biar belajar, punya benchmark gitu loh, punya pengalaman yang lain. Jangan hanya muter-muter di pemerintahan. Dan sebaliknya, mungkin nanti bisa dibikin secondment ya. Yang internal auditor di swasta juga bisa belajar. Politiking itu kalau di swasta tidak sebesar di pemerintah atau di BUMN, maka mesti belajar juga bagaimana mengatasi politiking itu. Itu mungkin bisa dibuat sistemnya gitu Pak Indra ya. Saya rasa itu Pak. Baik, terima kasih. Saya ingin membuka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Pak Prastowo, jika ada. Sudah ada satu lagi mungkin? Monggo Pak Sulis, boleh mikrofonnya Mbak. Agak depan, ya. Mohon dapat memperkenalkan diri dulu Pak Sulis. Baik, selamat sore Pak Justinus. Perkenalkan saya Sulistyo dari PLN. Ini Pak Justinus salah satu idola kami lah. Itu ya Pak, lihat bagaimana peran Bapak dari katakanlah dengan background yang bukan komunikasi tapi bisa menjalankan tugas komunikasi dengan baik. Tadi Bapak menyampaikan salah satu PR yang penting adalah mengembangkan suksesi gitu Pak ya. Nah ketika tadi misalkan Bapak bertemu dengan stakeholder DPR ini segala macam, salah satu hal yang terbayang di saya adalah pada umumnya itu orang itu mengenali Bapak dulu dari track recordnya gitu Pak. Ya, artinya ada elemen trust di situ. Nah, sementara mungkin anak buah Bapak tidak mempunyai track record seperti Bapak gitu. Nah, bagaimana Bapak bisa kemudian dalam proses itu bisa katakanlah tadi lewat PIC, lewat apa penugasan itu ya. Membuat anak buah Bapak katakanlah bisa di respect oleh lawan bicaranya atau partner stakeholder sehingga bisa nanti berperan seperti layaknya Bapak dalam menjalin komunikasi. Terima kasih Pak Justinus. Monggo Pak, langsung Pak. Terima kasih Pak Sulis. Ya ini menarik, ini penting Pak. Kita mengenal konsep modal sosial ya. Orang itu kan bisa punya modal kultural. Dia nengrat, darah biru, anak pejabat, itu given. Modal ekonomi anak orang kaya, punya modal ekonomi,
Kalau yang tidak punya, mesti punya modal sosial. Trust itulah modal sosial, itu yang harus kita pupuk. Jadi rumusnya itu, ada 3 modal itu. Kalau kita bukan ningrat, bukan orang kaya, mesti memupuk modal sosial, membangun trust. Trust itu muncul, kredibilitas itu muncul tentu dari track record. Betul itu Pak. Kalau kita bekerja, tuntas pekerjaannya, hasilnya baik, itu menciptakan trust. Kalau kita bertemu, menawarkan bantuan, kita bisa bantu, orang itu merasa puas, itu kita membangun trust. Nah, ini penting. Bagaimana cara membangun trust? Memang ini bukan sekali jadi. Yang kami lakukan, 2 hal. Pertama tentu harus kita backup, tim kami itu kalau pergi harus kita recognize, kita beri prolog, bahwa itu mewakili saya. Itu tim saya. Awalnya kita dampingi, lalu setelah itu kita bisa lepas. Dia akan report ke saya, maka kita pastikan staf ini tidak akan bicara di luar koridor karena orang itu pun akan report ke kita, ada kontrol. Lalu berikutnya, bagaimana cara membangun trust atau credibility yang bersangkutan? Karena mesti dipupuk terus ini. Cara yang paling mudah lah kita ini menawarkan bantuan, menolong, itu paling gampang. Saya mikir-mikir Pak Sulis, saya tuh nggak punya modal apapun, kultural nggak ada, ekonomi nggak ada. Nah gimana cara bangunnya? Oh modal saya cuma 1, itu yang Bu Sri Mulyani lihat dan merasa saya bisa bantu. Temenmu itu banyak, dan itu yang saya dan teman-teman di Kemenq tidak bisa. Punya teman dalam waktu cepat sebanyak itu. Jadi kalau teman-teman bilang, teman saya itu ya dari presiden sampai sopir presiden taksi gitu kan. Teman saya itu dari orang NU sampai keturunan PKI gitu loh. Jadi banyak banget. Sampai kadang itu saya dijuluki, saya itu NU cabang Katolik. Kemarin Gus Yakut datang ke Kementerian Keuangan, Menteri Agama. Bu Menteri nanya, Gus minta ketemu siapa yang nemenin saya di Kemenq? Mas Prastowo, kata dia. Lalu saya ikut mendampingi. Kenapa? Lah itu orang NU Bu katanya. NU cabang katedral katanya gitu. Karena saya deket banget dengan beliau-beliau. Kenapa kok deket? Saya ingat-ingat, saya senang bantu Pak dulunya. Waktu saya dulu di Ditjen Pajak, saya ngelihat, Anda kan semua pasti takut dengan orang pajak kan? Nggak ada nggak takut. Dikirimi surat belum baca sudah tahu kok isinya dan mules gitu kan. Apalagi kalau buka suratnya, baca isinya lebih mules. Nah itu yang kita ubah paradigmanya. Saya dulu waktu di sana, saya nulis buku, bisa dijual murah, sosialisasi, datang ke seminar-seminar, kita buat acara-acara gratis biar orang itu bisa belajar pajak. Lalu, oh percaya ternyata pajak itu nggak menyeramkan ya, orang pajak ternyata nggak menakutkan. Lalu yang sering saya lakukan dulu, setiap saat saya tuh mendatangi kampus, lembaga-lembaganya untuk menawarkan, apakah ada yang belum punya NPWP di sini? Kalau belum, saya bikinin. Kumpulin KTP-nya aja fotokopi, saya bikinin. Bayar enggak? Enggak bayar, nanti bisa diambil, saya antar. Itu saya lakukan terus-menerus Pak. Sampai saya tuh kenal, ternyata yang dulu minta tolong itu sekarang jadi menteri, jadi jenderal, jadi rektor dan sebagainya. Semua jadi teman kita. Nah kita mesti melakukan itu. Melayani, membuka diri, membantu, investasi kita itu yang bisa kita lakukan. Enggak semua bisa berhasil. Tapi dengan kita memberikan gesture kita mau membantu, itu orang sudah senang. Maka saya bisa kenal dengan teman-teman PLN, dengan Pak Darmo itu saya teman lama, dengan teman-teman di sana, kenal di mana? Ya dulu hanya ngerumpi-ngerumpi, teman ngopi, kasak kusuk, tapi tujuannya jelas, kita bisa saling bantu apa ya, begitu kan? Jadi saya rasa ini bisa dilakukan di level masing-masing. Nah sekarang kan setelah kita meng-grooming, melakukan transfer of knowledge, melakukan kaderisasi, bagaimana cara melembagakan? Itu pengalaman di kami ya.
Pejabat bisa ganti-ganti Pak ya, bisa ganti kebijakan. Maka di kami sebelum ganti pejabat, biasanya itu kami formalkan Pak. Kita bikin pedoman teknis, bikin SOP dalam bentuk keputusan Menteri Keuangan. Sehingga kalau ada ngubah-ubah itu effortnya gede, nggak gampang, nggak bisa asal perintah lalu dilaksanakan, ada aturannya. Ini kita buat rambu-rambunya, kita bikin sistemnya, kayak punya Exis sebagai tool komunikasi kehumasan Kementerian Keuangan. Nah itu kalau bisa dilakukan, saya rasa akan lebih bagus. Bagaimana di internal sampai unit paling bawah kita terintegrasi. Itu mungkin Pak Sulis yang dapat saya share. Cukup Pak Sulis, ada yang siap, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Ada 2 penanya di tengah. Mungkin yang batik dulu, Bapak silakan. Terima kasih Pak Prastowo atas sharingnya. Saya Alvin dari Prudential Indonesia. Saya ingin bertanya Pak, tips and triknya Pak ketika mengkomunikasikan suatu hal yang sifatnya sensitif atau sesuatu yang sulit, terlebih ketika kita mengumumkan suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Alvin ya, Pak. Baik Pak Alvin, terima kasih. Ini juga menarik ya. Nggak ada rumusnya, tapi ya kita trial and error aja. Pemerintah itu kan lekat dengan ya kebijakan yang memang kadang-kadang nggak mengenakan, tapi mesti dilakukan, mesti diambil. Maka komunikasi menjadi penting. Dulu kita ingat kalau pengumuman kenaikan BBM gitu kan, udah lempar-lemparan itu, yang mengumumin siapa ini. Tapi kalau menurunkan harga BBM, rebutan yang mau bicara siapa, itu biasa. Nah, suatu ketika, ini saya cerita pengalaman dulu ya, saya kan tugasnya memberi advice pada Menteri Keuangan. Cerita, saya diundang rapat nih di istana mau naikin harga BBM, tapi kayaknya pada nggak mau ngomong karena mungkin nggak populer, apalagi waktu itu ada yang mau jadi calon presiden gitu ya, kan nggak enak kalau ngomongin kenaikan. Terus gimana Bu? Ini gimana? Mesti saya, masa mesti saya? Ya Ibu gimana? Ya nggak apa-apa lah, kalau mau untuk kebaikan saya ngumumin nggak apa-apa. Dibully-bully dikit ya nggak apa-apa, yang penting kan tujuannya baik. Ya sudah Bu, tapi menurut saya bisa kok, bukan Ibu yang mengumumkan. Bisa ya? Gimana caranya? Ya nanti kita minta presiden supaya memerintahkan. Ternyata mau diperintah pada nggak di Jakarta waktu itu. Gimana caranya? Gini aja Bu, Ibu mau mengumumkan tetapi bareng-bareng. Nanti kita bagi tugas. Karena ada dampaknya ini. Ajak Menteri Sosial nanti bicara dampaknya bagaimana, tetap mau ngasih BLT. Karena Menteri ESDM-nya nggak ada, Presiden aja ngomong Bu soal kenaikannya. Oh, nanti nggak mau dia. Minimal kasih pengantar presidennya. Sehingga tahu kalau itu keputusan bersama. Akhirnya, waktu itu hari Sabtu saya ingat. Usul Pak Presiden, kami usul rapatnya beberapa menteri Pak, tidak cuma dengan saya. Akhirnya diundang beberapa menteri. Setelah beberapa menteri lapor, Pak, ini di luar sudah banyak wartawan menunggu pengumuman, mungkin kita perlu umumkan bareng-bareng Pak. Akhirnya keluar bareng, begitu saya menceritakan. Gak apa, saya ngomongin kenaikan harga, tapi saya akan menceritakan alasannya. Nanti Menteri Sosial akan bilang untuk membantu masyarakat yang miskin supaya tidak terdampak harga dan sebagainya. Bisa dilakukan, tetap terkomunikasikan, bukan dibatalkan, tapi resikonya bisa kita kurangi. Di kesempatan lain, kita kondisikan. Nah, saya sebelum pengumuman itu sudah gerak dulu biasanya. Saya ingat yang pengumuman terakhir kenaikan BBM. Dengan Kapolda, dengan Pangdam itu, saya sudah koordinasi jauh-jauh hari. Kita ketemu, lalu
kelompok-kelompok mahasiswa yang siap-siap demo itu kita ketemuin terus, kita ajak ngopi, kita ajak ngobrol. LSM yang keras-keras kita ajak ngobrol, teorinya gampang. Emosi itu pasti ada puncaknya kan Pak. Kita bikin marah saat itu mereka. Marah, lama-lama kan capek sendiri kan. Lalu udah pecah, lalu kita umumkan. Suatu ketika kita kumpulkan di Polda Metro Jaya, ada 1000 itu. LSM, mahasiswa, masyarakat. Saya udah bilang, Pak Pangdam bicara yang baik-baik. Pak Kapolda bicara yang baik-baik. Saya akan bicara yang jelek-jelek. Biar orang marah ke saya, Bapak nanti yang bagus-bagus. Begitu ya, iya. Saya cerita tentang kenaikan, kenapa. Wow, teriak-teriak lah, orang itu marah-marah. Tokoh buruh macam-macam. Saya udah tahu mereka emosi gini-gini. Oke, nah sekarang giliran Pangdam bilang. Kapolda bilang yang bagus-bagus. Setelah itu apa? Di luar dari tunggu wartawan, doorstop, kita ajak ngomong lah itu ormas-ormas, wartawan, mahasiswa itu kita ajak ngomong. Akhirnya mereka cerita, wah kami mendukung. Setelah dengar tadi Panglima ngomong, Kapolda ngomong, kita percayalah ini tujuannya baik. Sama orang yang pegang bedil kan mereka takut. Kalau sama kita kan nggak takut. Makanya nggak apa marah-marahnya biar ke saya. Setelah emosi terlampiaskan, ngomonglah dengan orang yang pegang bedil. Dan mereka nggak berani. Nah gitu caranya. Itu kadang-kadang harus mikir cepet Pak. Akal-akal seperti agak culas-culas dikit tapi tujuannya baik. Nah itu mengkomunikasikan hal yang tidak mengenakan. Yang sensitif. Bagaimana yang sensitif? Yang rame belakangan itu kan namanya Permendak 36. Yang rame soal barang kiriman, sekarang barang-barang di pelabuhan, semua ribut lah di Indonesia. Kami tahu bea cukai itu, kalau orang Jawa bilang ketiban sampur, kena apesnya, karena dia yang di front line, yang pakai seragam, yang punya tugas. Tapi dia itu kan dititipi tanggung jawab. Badan karantina titip tanggung jawab. Tolong ya bea cukai. Kalau ada hewan, ada tanaman masuk dicek. Siapa tahu bawa penyakit. Ya sudah, harus ada izin. Kementerian Perdagangan nitip bea cukai tolong bantu ya. Saya kan harus melindungi perdagangan dalam negeri. Jangan banyak impor. Maka mesti ada izin terhadap barang-barang ini. Kalau yang nggak ada izin, stop, nggak boleh. Oke. Kementerian Perindustrian, saya kan punya kewajiban memproteksi industri dalam negeri. Maka terhadap barang-barang ini nggak boleh masuk, mesti ditahan. Oke, saya lakukan. Oleh bea cukai, ada nggak izinnya? Nggak ada, ditahan. Sesuai nggak barangnya? Nggak sesuai, ditahan. Badan POM juga nitip. Kalau obat-obatan ini nggak boleh masuk karena itu terbatas dan nanti mengganggu produksi dalam negeri. Kita tahan. Yang domelin siapa? Bea cukai yang domelin. Bukan Badan POM, bukan karantina, bukan Kemenperin. Tapi tugas yang mesti diambil. Waduh Pak, aturan ini mestinya nggak begini Pak. Lapor ke saya. Ya sudah, kita ubah aturannya. Gimana caranya? Kan nggak mungkin kita ngomong kalau Permendaknya salah. Mosok Kementerian Keuangan komentari kementerian lain, nggak boleh. Siapa yang dirugikan? Kita panggil. A, B, C. Kalian dirugikan aturan ini? Iya, yang ngomonglah kalian ke media. Biar media tahu bahwa itu merugikan. Ya sudah, akhirnya mereka ngomong. Mereka bicara. Jadi hukum komunikasi itu supply and demand aja. Kalau demandnya tinggi, mesti ada supply Pak. Kalau demand untuk perubahannya tinggi, mesti ada respon, Pak. Akhirnya mau nggak mau kan respon ini, Pak. Yang minta bukan kami loh, itu asosiasi A, B, C semua minta. Lapor ke presiden, sudah, kita rapat, kita ubah. Hubungan tetap baik, perubahan terjadi. Nah ini yang mesti kita lakukan. Untuk hal sensitif, mesti cari cara agak memutar emang kadang-kadang. Jadi komunikasi itu, selain menyampaikan sesuatu, tidak menyampaikan itu pun komunikasi. Atau menyampaikan dengan cara meminjam tangan orang lain itu pun juga komunikasi. Tergantung bagaimana kondisinya. Nah, kami mengelola begini banyak banget Pak. Ini belum yang soal penegak hukum, soal korupsi macam-macam. Jauh lebih dahsyat. Kami punya banyak data.
Tapi kalau dibuka publik, gempar negara ini, bisa ambruk negara ini. Maka kita baik-baik saja. Kalau kita ditekan sama, sekarang rumusnya sudah hafal saya. Ada yang neken BC, ada yang neken pajak, kita asumsikan mereka punya kepentingan. Kita cek kepentingannya apa. Kemarin ada media itu setiap hari memberitakan soal bea cukai itu 50 biji. 50 berita Bapak Ibu tiap hari. Kok nggak wajar ya? Ada apa? Kita profile, media ini milik siapa? Bisnisnya apa saja? Kita cek, kita menemukan. Ternyata pemiliknya itu juga pengusaha tambang, ada urusan tambangnya tersangkut oleh bea cukai. Nah, kita panggil aja. Bapak kan pengen barangnya lancar ini. Lengkapi dong syaratnya. Bukan dengan caranya begini. Kalau caranya Bapak mukulin kita mah gampang aja. Barang Bapak juga bisa dibiarkan busuk ini. Nggak ada yang beli. Maka kita mesti win-win. Akhirnya dia lengkapin syaratnya. Kalau ada denda, kita pikirkanlah cara mengurangi dendanya bagaimana. Tapi jangan menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Pajak itu banyak banget urusannya. Orang kalau neken-neken ke kita itu punya maksud biasanya. Kita ikut aja kepentingannya kayak apa. Kita cek. Kalau masih bisa diakomodir, aturannya masih boleh, kita bantu. Nah kira-kira begitu. Pak Alvin. Cukup Pak Alvin? Baik. Kita masih punya 5 menit terakhir. Satu pertanyaan terakhir tadi yang di semeja, yang baju putih. Ini udah muncul timernya di depan saya, jadi mungkin bisa singkat ya Pak ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Rizky dari Minamas Plantation. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, ini terkait dengan penjelasan Bapak sebelumnya dari pertanyaan sebelumnya. Dalam komunikasi itu terkadang tadi Bapak sampaikan kan ya bahwa diamnya kita juga sebenarnya bentuk komunikasi gitu. Tetapi dalam kenyataannya gitu ya, bahwa terkadang pada saat kita sampaikan ternyata pimpinan anggap salah gitu. Kita diam pun dianggap salah juga gitu. Nah, artinya sebenarnya apa sih pakem atau parameter sehingga kita bisa kapan kita harusnya menyampaikan sesuatu, kemudian mengomunikasikan sesuatu, dan kapan kita harus ya lebih baik diam aja gitu. Karena kalau diam kalau kita sampaikan terkadang malah jadi besar gitu dalam kaitannya dalam tugas auditor ya tentunya kan. Kalau kita sampaikan ternyata kita harus lakukan pemeriksaan yang lebih besar lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita diam, mungkin akan beresiko kalau misalnya ada pemeriksaan berikutnya ternyata isu tersebut terblow up sementara menjadi pertanyaan gitu pada saat kita meriksa audit tugas sebelumnya, kok nggak ditemui gitu isu permasalahan seperti ini. Oleh karena itu pertanyaan saya tadi bagaimana pakem ya atau parameter sehingga kita bisa kapan kita harus sampaikan, kapan kita harus diam, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama, kita mesti punya narasi atau pesan yang clear dulu. Kalau masih ragu-ragu, sebaiknya tidak disampaikan. Mesti clear, kita buat pro cons-nya seperti apa, lalu kita yakinkan kalau sudah cukup jelas, kita punya narasi, kita berarti berani menyampaikan kepada publik atau kepada stakeholders. Saya dulu pernah memberikan training untuk para auditor bagaimana menyusun laporan audit yang mudah dipahami oleh stakeholders. Bahasa auditor itu kan nggak gampang kan dipahami, kering, formal gitu kan, yang ngerti kadang-kadang hanya auditor ya gitu loh. Kita nggak ada pada sisi manajemen atau stakeholders yang akan membaca itu. Jadi membingungkan kawan dan lawan gitu. Nah itu mesti kita coba bikin simple, kita bikin yang lebih mudah. Setelah kita punya pesan yang clear, kita pikirkan mediumnya. Dengan cara apa ini? Direct atau indirect? Direct bisa konferensi pers, bisa media briefing. Kalau nggak berani interaktif ya jangan konferensi pers. Kalau mau lebih tertutup media briefing, mengundang beberapa media yang mainstream, yang kita kenal baik, kalau perlu diberi prolog terlebih dulu, supaya nanti pertanyaannya lebih fokus, lebih tajam, lalu bisa ditulis dengan baik. Atau membuat rilis yang paling gampang. Dan aman itu rilis itu, karena orang tidak bisa mengutip di luar yang ditulis. Yang detail jelas.
Kalau tidak bisa direct, kita tadi indirect komunikasinya. Takut menyinggung manajemen, stakeholders, kita komunikasi melalui pihak lain. Siapa yang dipercaya? Siapa yang dianggap inner circle? Atau cara apa yang bisa mudah diterima? Komunikasi kan tidak harus bertemu langsung lalu menyampaikan. Kadang saya juga baru sadar, membuat event-event informal itu cara komunikasi. Di kami itu kerasa banget. Bu Sri Mulyani itu kalau di rapat, orang kan mau nanya sungkan, nggak berani, beda pendapat nggak berani, maunya dengerin arahan atau perintah. Bagaimana kalau nggak diperintahkan, nggak ada yang nanya? Maka kadang-kadang kita buatin acara informal, makan-makan supaya lebih cair, bisa guyon-guyon, lalu nanti diselipkan pesan di tengahnya. Atau misalnya olahraga bareng, di tengahnya nanti kita selipkan pesan. Itu mungkin cara indirect yang juga bisa masuk tanpa menyinggung, tapi pesannya tersampaikan. Atau kita cari, kalau Bu Sri Mulyani itu dekatnya dengan siapa, nyamannya dengan siapa, kita cari atlet yang disenengin siapa. Nanti nitip pesan ke dia, kita ngomong. Atau penyanyi, kan kalau di kami Bu SMI itu misalnya dekat dengan Reza Rahardian. Nah, kita bisa nitip ke dia brief, kita bikin ketemu atau nonton filmnya dia gitu kan. Nanti nitip pesan. Nah, Anda kan bisa manajemen ini stylenya bagaimana sih? Dekatnya dengan siapa, circle-nya siapa. Nah, kira-kira begitu, Pak. Tapi yang penting narasi atau message-nya mesti clear, kita mesti yakin, nggak ragu, kita pilih mediumnya. Terus feedback itu penting, jangan selesai ketika itu deliver, send. Tapi mesti deliver, dipastikan itu diterima dan dimengerti, yaitu dengan cara minta feedback. Kadang kita berhenti nggak nyari feedback, Pak. Sehingga begitu komunikasi kita ternyata keliru, pesannya disalahpahami, kita bingung. Karena kita nggak cari feedback. Nah itu mungkin juga perlu kita antisipasi. Jadi saya rasa begitu, Pak Indra. Terima kasih banyak Pak Justinus Prastowo, kita sudah ngobrol banyak sekali. Sebelum kita tutup, boleh nggak Pak Justinus 1 atau 2 kalimat closing remarks buat kami internal auditor di sini? Baik. Bapak Ibu, komunikasi itu kodrati. Manusia itu pada dasarnya makhluk yang berbahasa, bercakap-cakap, berkomunikasi. Maka kemampuan berkomunikasi itu sudah pasti bukan bakat, bukan given, tapi itu keterampilan saja. Semua pasti bisa menjadi komunikator, tergantung kita mau latihan atau tidak. Nah, karena komunikasi itu pada dasarnya adalah memperbincangkan sesuatu, asumsinya pasti ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan, ngapain dikomunikasikan? Tidak boleh kita alergi atau anti pada perbedaan. Orang tetap boleh berbeda, yang penting memahami, menerima posisi argumen masing-masing. Itulah pentingnya komunikasi. Dan yang terakhir, saya rasa di balik semua itu, komunikasi itu bukan soal benar salah. Komunikasi itu soal isi dan soal cara. Yang kadang-kadang sama pentingnya. Isinya benar, caranya keliru, bisa keliru juga kita. Maka kita mesti perhatikan hal yang sama. Pesan itu penting, cara menyampaikan pesan juga penting. Jadi saya rasa itu semua bisa dilatih, semua bisa belajar. Yang penting kita mau dan berani untuk salah, lalu belajar dan bangkit lagi. Begitu. Baik, terima kasih. Kita beri sambutan yang meriah untuk Pak Justinus Prastowo. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menutup sesi ini dengan sebuah pantun tentu saja. Beli minyak sekalian beli beras. Habis itu lanjut beli buku gambar. Terima kasih banyak Pak Pras. Semoga selalu sehat dan tetap sabar, Pak. Demikian tadi obrolan kita dengan Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Justinus Prastowo, saya mohon untuk tetap berada di panggung, dan Pak Indra Soeharto juga. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Justinus Prastowo dan Bapak Indra Soeharto. Saya meminta untuk Ibu Angela Simatupang untuk naik ke atas panggung karena akan memberikan plakat kepada Bapak Justinus Prastowo.